Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, bahasa kasih. Nats Alkitab terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua dipanggil untuk mengasihi atau mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tahukah saudara bahwa ini adalah panggilan tertinggi bagi kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Sebab firman Tuhan berkata dengan sangat jelas pagi ini, karena dengan kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Inilah juga yang didemonstrasikan oleh Yesus ketika ia datang ke dunia. Yesus menunjukkan kepada kita cara melakukan bahasa kasih dalam pelayanannya di dunia. Karena sejak dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Mengapa ada begitu banyak orang, anak-anak dan orang dewasa, bahkan pasangan kehilangan kasih? Karena mereka tidak menerimanya, sehingga mereka tidak punya apa-apa untuk diberikan, atau mereka tidak memberikan kasih kepada orang lain, sehingga mereka tidak menerimanya. Saudara, perhatikanlah dalam pernikahan, mengapa banyak pasangan memulai dengan kasih yang bergelora, tetapi berakhir dengan saling menyerang dan menyakiti. Besar kemungkinan mereka kehilangan pemahaman bahasa kasih dari pasangan. Perhatikanlah dalam mendidik dan berkomunikasi dengan anak. Sewaktu bayi, rasanya kita mudah mengungkapkan bahasa kasih kita. Tetapi ketika mereka beranjak remaja, kita juga mengalami kendala memahami bahasa kasih anak-anak kita. Padahal ini penting, bagaimana melakukan cara yang paling baik untuk mengkomunikasikan cinta kita kepada mereka. Prinsip yang sama juga terjadi dalam memahami bahasa kasih dalam persahabatan atau pertemanan. Saudaraku, merasa dikasihi atau dicintai adalah kebutuhan emosional utama bagi setiap orang. Bagaimana dengan Tuhan? Tentu saja, bahkan ada bahasa kasih sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Seringkali bibir kita berkata, "Aku mengasihimu, Yesus." Tetapi Tuhan Yesus bertanya, seperti dia pernah bertanya kepada Yohanes, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kita tidak diajar untuk mudah mengatakan aku mengasihimu atau aku mencintaimu dengan perasaan cinta, tetapi dengan menunjukkannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti tidak cukup secara intelektual atau bahkan dengan pelayanan semata-mata, tetapi dengan menghasilkan buah-buah roh sebagai bukti pertumbuhan iman dan kesetiaan melakukan kehendak-Nya. Saudaraku, saya mempelajari bahwa ada 5 bentuk bahasa kasih yang bisa diungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai bentuk interaksi kita dengan pasangan, dengan anak-anak dan orang lain, sebagaimana yang diajarkan Yesus agar kita dapat saling mengasihi. Yang pertama, kata-kata pujian. Ada orang-orang yang merasa bahagia jika ia menerima kata-kata pujian, karena baginya kata-kata pujian menimbulkan rasa penghargaan, perhatian, dan membangun rasa percaya diri. Berikanlah kata-kata pujian yang tulus, tidak dibuat-buat. Yang kedua, waktu berkualitas. Memberikan waktu dalam kegiatan bersama juga merupakan bentuk bahasa kasih yang paling disukai banyak pasangan, karena aspek terpenting dalam sebuah hubungan adalah kebersamaan. Memberi waktu dalam kebersamaan
artinya memberikan perhatian penuh dan waktu yang berkualitas. Yang ketiga, memberi hadiah. Memberi hadiah merupakan bahasa kasih yang paling mudah dipelajari. Hadiah yang diberikan tidak harus sesuatu yang mahal, tetapi menunjukkan bahwa hadiah tersebut sebagai ungkapan cinta dan perhatian dari si pemberi. Namun bahasa kasih dapat juga bentuknya sebagai kehadiran dari orang yang dikasihi pada saat-saat yang penting. Yang keempat, melayani. Saudaraku, ada orang yang merasa bahagia jika bahasa kasih ini merupakan pemberian bantuan. Tindakan ini jika dilakukan dengan tulus hati akan memperkuat hubungan dan meningkatkan sikap saling menghargai. Yang kelima adalah sentuhan. Sentuhan merupakan cara yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan bahasa kasih kita kepada orang lain, terutama kepada pasangan kita dan juga kepada anak-anak kita. Melalui sentuhan tangan, rangkulan atau pelukan dapat menimbulkan rasa bahagia, rasa aman, dan perlindungan. Saudaraku, kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika hal itu dapat kita demonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga kita, gereja, dan hubungan sosial secara luas, maka orang akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Marilah saudaraku, kita terus belajar meneladani kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajar bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Kami melihat bahwa Engkau tidak saja mengajar tentang kasih, tetapi Engkau juga menunjukkan bagaimana bahasa kasih itu dibuktikan. Bapa, ajarlah kami untuk meneladani kasih-Mu, agar orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah sungguh-sungguh murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.